Sebaik-baik daripada pengurusan jenazah itu, kata Nabi, adalah yang paling disegerakan dalam pelaksanaan fardu kifayah. Kalau tidak ada yang urgent lagi, selesaikan malam pun jadilah. Itu lebih baik. Wafat setelah Isya, tidak ada yang urgent untuk ditunggu, maka diselesaikan untuk mandikan, sholatkan dan lain sebagainya, anggarkan. Itu lebih baik dibandingkan kita menentukan sampai esok hari, terkadang berhari-hari. Ini sangat-sangat dilarang di dalam Islam itu sendiri. Terkadang ada orang tua ini studi lapangan, fakta yang terjadi, meninggal, ibunya meninggal dunia, maka kita bertakziah ke situ. Berlalu 1 hari, berlalu 2 hari, kok ini jenazah ini belum diantar ke pemakaman. Ketika ditanya, dia menunggu saudara, keluarga belum berkumpul. Kata dia, berkumpul dulu baru diantar ke pemakaman. Manfaatnya tidak ada. Tidak ada manfaat di dalam Islam menunggu anak, menunggu sanak saudara untuk melihat terakhir kalinya daripada maknya sebelum dimakamkan. Tidak ada manfaatnya itu. Ya, manfaatnya itu adalah ketika dimakamkan, doakan mereka. Itu yang dianjurkan. Terkadang anaknya ini marah dia karena tidak ditunggu terakhir kalinya. Itu terakhir kalinya aku melihat muka daripada makku. Terus manfaat untuk melihat mukanya apa? Tidak ada. Kalau nak melihat mukanya, lihat foto-fotonya kan sama aja. Ada. Berarti yang lebih dianjurkan itu adalah disegerakan, kemudian mendoakan daripada orang tua kita yang telah Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dahu, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما بعد، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jajaran para pengurus masjid, para alim ulama, cerdik pandai, jajaran para orang tua kami, hadirin wal hadirat, jamaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sudah seyogyanya kita selalu mengucapkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang mulia ini Allah kembali memberikan kita jatah hidup senantiasa untuk meningkatkan kualitas daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan salah satu bentuk daripada kesyukuran kita kepada Allah, yakni kita melaksanakan sebuah kewajiban kita. Salah satunya adalah menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kemudian salawat berikan salam kita aturkan ke junjungan kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salah satu bentuk keistimewaan yang kita peroleh pada pagi hari yang mulia ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fi baitihi fa ahsinul wudu'a summa ata masjidan fa huwa fi salatin hatta yarji'a. Jika ada di antara kamu
yang pun berbaharui daripada wudunya, maka sempurnakanlah daripada wudu itu. Kemudian bergegaslah untuk mendatangi salah satu rumah Allah. Ketika engkau duduk di dalamnya, maka dikategorikan sebagaimana orang yang menunaikan ibadah salat sunnah. Bal huwa afdal, akan tetapi terkadang itu jauh lebih baik dibandingkan daripada salat sunnah itu sendiri. Yang dimaksudkan di dalam hadis itu bahwasanya ketika ada majelis ilmu yang ditunaikan di salah satu rumah Allah, maka itu lebih baik dibandingkan kita menunaikan ibadah salat sunnah. Maka kesimpulannya, kalau sudah dimulai daripada pengajian ataupun tausiah di dalam masjid itu, maka apakah boleh kita menunaikan salat sunnah? Boleh, tapi lebih baik kita mendengarkan daripada isi ataupun kandungan daripada majelis itu sendiri. Tapi Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang berkah dan mulia ini kita sudah menyelesaikan bab pada pertemuan yang lalu, yakni al-hasu 'ala al-khushu'i fi shalah. Sekarang kita memasuki bab yang ke-6 tentang babul masajid, bab yang menjelaskan tentang masjid-masjid. Al-masajid itu maknanya ataupun jamak daripada masjidun, satu masjid. Tapi kalau masajid banyak masjid, berarti penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan dan diuraikan di dalam bab ini berkaitan daripada beberapa referensi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku kepada seluruh daripada masjid. Karena judulnya saja al-masajid, masjid-masjid itu. Apakah dia Masjid Zulfirdaus, Masjid Al-Furqan, itu berlaku. Bukan hanya satu masjid saja dijelaskan dalam bab ini. Yang pertama, ini kita membacakan hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fi ad-duri wa an tunazzafu wa tutayyib. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu irsalahu. Berarti hadis ini sahih. Yang mana dalam hadis yang pertama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru ataupun memerintahkan kepada kita selaku umatnya bibina'il masajid fid duri, untuk membangun masjid di salah satu tempat yang belum didapati masjid di kampung itu ataupun di daerah itu. Wa antunazzafa wa tutayyib, kemudian engkau bersihkan daripada masjid itu, dan juga ada disediakan beberapa wangi-wangian. Dan yang pertama adalah membangun masjid, yang kedua adalah membersihkannya dan merawatnya, dan yang ketiga adalah memberikan aroma yang baik ataupun parfum. Nah, tentang ataupun masalah daripada membangun masjid, dia terkadang ada di dalam pemerintahan ataupun aturan Kementerian Agama harus radiasi sekian baru boleh dibangun masjid, atau pertimbangan itu, sehingga ya jamaahnya juga tidak berbagi. Ini terkadang satu kampung 3 masjid, sehingga di sana 4 orang, di sini 5 orang dan lain sebagainya. Tapi kalau memungkinkan di pemukiman itu jumlah penduduknya sangat padat, ya boleh saja bangun 2, bangun 3 dan lain sebagainya, sehingga tidak terpengaruh di dalam nominal ataupun jumlah daripada pelaksanaan ibadah sholat. Terkadang dikarenakan permasalahan manhaj ataupun pemahaman, sehingga dia membangun masjid ini sesuatu yang tidak dianjurkan ya. Oh, ini rata-rata jemaahnya orang itu
maka dibangunlah Masjid Muhammadiyah. Oh, ini orang-orang Muhammadiyah di situ, maka dibangun di sampingnya Masjid Nur. Nah, ini latar belakang pertimbangan seperti ini tidak boleh. Ya sama saja, manhajnya yang jelas kita berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu kan hanya sebatas furu'iyah saja. Ya, perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan yang notabenanya adalah furu' itu cabang, boleh saja. Ketika imamnya NU, kita jamaah wajib jadi NU. Ketika imamnya Muhammadiyah, kita juga makmumnya wajib menjadi Muhammadiyah. Seperti itu, menyesuaikan. Jangan pula aduh itu tidak ada doa kunut itu, kita kumpul saja bangun masjid di sampingnya. Nah, ini kan melatar belakang ataupun memotivasi untuk bangun masjid itu sesuatu yang tidak dianjurkan di dalam syariat. Tapi dikarenakan ini sudah terlalu jauh ditempuh dengan jarak sekian, sudah layaklah kita jadikan mushola kita jadi masjid, itu boleh jadi pertimbangan. Yang boleh dijadikan sebagai pertimbangan. Dan ini juga termasuk perintah daripada Rasulullah SAW untuk memperbanyak masjid, tapi sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkadang yang kedua ini ya kita pandang sebelah mata ya. Apa yang kedua? Waktu nazif, dan membersihkannya, begitu juga memberikan aroma yang baik. Nah, ini penting di dalam sebuah masjid ataupun mushola. Ini tidak ada pengecualiannya. Ada namanya marbut. Marbut ini diambil dari kata rabata. Marbutun berarti orang yang terikat, hidupnya terikat dengan masjid. Berarti itu sudah termasuk profesi. Marbut kalau sudah namanya profesi, ada namanya hak dan juga ada kewajiban. Marbut itu profesi itu, ya terikat. Nah, terkadang ini sering kita sampaikan, banyak orang yang beranggapan marbut itu layak dipanggil dengan sebutan gharim. Ini keliru. Nah, kalau dia sakit hati, bapak berdosa. Ya, simpel saja. Karena gharim ini maknanya termasuk salah satu asnaf daripada zakat, yakninya orang yang lebih banyak hutangnya dibandingkan hartanya, maka dinamakan dengan gharim. Boleh diberikan zakat itu bukan dikarenakan hutang di luar daripada kebutuhan. Oh, kemarin kata Ustaz, gharim itu salah satu orang yang berhak mendapatkan zakat, kata dia. Maka ada dia punya uang 10 juta, dibelikan DP mobil Fortuner gitu. Akhirnya dia punya hutang setiap bulan. Itu tidak termasuk kategori yang berhak menerima zakat, karena mungkin itu bukan bagian daripada kebutuhan, tapi keinginan. Nah, ini yang harus kita bedakan ya, antara kebutuhan dan keinginan. Kalau keinginannya banyak sekali, ya, maka kalau kita di Indonesia yang paling enak itu hidup pas-pasan, Pak. Itu paling enak. Pas nak beli mobil ada duitnya, pas nak beli rumah ada duitnya, pas berangkat umroh ada duitnya. Ini pas-pasan. Maka ini tidak termasuk, sekali lagi tidak termasuk kategori gharim ya. Saya punya hutang apa? Kredit ruko katanya. Nah, ini kan sudah termasuk keinginan, bukan kebutuhan. Yang dinamakan dengan gharim itu, dia punya hutang untuk menghidupi keluarganya. Dia punya pekerjaan, tapi pendapatan dari pekerjaannya itu tidak memadai untuk memberikan nafkah kepada anak istri. Terpaksa pinjam, terpaksa hutang untuk menghidupi ya. Ini kan kewajiban dia untuk memberikan nafkah. Sehingga orang ini termasuk kategori gharim ya, lebih banyak hutangnya dibandingkan ya pendapatan ataupun harta yang ia miliki. Maka marbut itu bukan gharim namanya. Kita terbiasa memang siapa gharim mushola itu, siapa gharim daripada masjid itu. Maka mulai hari ini mindset kita, penyebutan daripada gharim itu dihilangkan ya, maka kita ganti dengan sebutan marbut. Marbut itu orang yang terikat ya dengan kehidupan daripada masjid. Muazzin namanya marbut.
Imam juga termasuk kategori marbut sebenarnya, marbut. Begitu juga dengan yang berkewajiban untuk mengkondisikan dan membersihkan daripada masjid kita, namanya marbut. Ada cerita di dalam sebuah hadis sahih. Ini cerita ini adalah seorang perempuan, inna imra'atan sauda, ada perempuan tua yang berkulit gelap ataupun hitam. Dalam satu riwayat taqumul masjid, dia membangun masjid, dan di riwayat yang lain khadimul masjid, dia adalah pembantu daripada masjid itu. Berarti bukan dia yang bangun, masjid itu sudah ada. Dalam riwayat yang kedua, sehingga dia menginfakkan tenaganya untuk mengkondisikan kebersihan daripada masjid. Kalau dulu alat-alat kebersihan itu masih terjangkau, ya, tidak ada yang namanya kain pel, tidak ada sapu, tidak ada vacuum cleaner, tidak ada. Karena waktu itu masjidnya tidak seperti masjid kita juga punya karpet. Di zaman Nabi rata-rata masjid itu dia berlandaskan ataupun berlantaikan pasir, ya, berlantaikan pasir itu, ya. Maka kalau kita lihat, kita cerna beberapa hadis, salah satunya adalah berkaitan daripada sutra, itu Nabi hanya menggaris minimal garisan. Ya, kalau di masjid kan sekarang tidak bisa digaris karena sudah ada sajadahnya, sudah ada keramik dan lain sebagainya. Nah, Ummu Mahzan ini biasanya membersihkan perkarangan masjid itu dengan pelepah kurma. Pelepah kurma itu sama dengan hampir persis seperti sapu lidi, Pak. Dia bersihkan sapu daripada masjid itu. Ketika Nabi datang ke masjid, selalu diperhatikan betul oleh Nabi, oh ini nenek tua yang selalu membersihkan daripada masjid. Suatu saat pada waktu subuh, dalam riwayat tertentu, Nabi mendatangi daripada masjid itu. Beliau merasa kehilangan, tidak ada lagi nenek tua yang biasa membersihkan daripada masjid itu. Sehingga bertanya-tanya di hati daripada Nabi. Setelah selesai sholat, maka berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabatku, di mana seorang perempuan tua yang biasa membersihkan daripada masjid kita? Maka apa kata para sahabat? Faqalu matat. Mereka memberikan respon ataupun jawaban, ya Rasulullah, sesungguhnya nenek tua itu telah wafat. Berarti Isa masih ada, sudah ada. Berarti wafatnya itu setelah Isa. Dan diselesaikan juga fardu kifayahnya ketika itu juga. Nah, ini juga bisa kita ambil pembelajaran. Sebaik-baik daripada pengurusan jenazah itu, kata Nabi, adalah yang paling disegerakan dalam pelaksanaan fardu kifayah. Kalau tidak ada yang urgent lagi, selesaikan malam pun jadi. Itu lebih baik. Wafat setelah Isya, tidak ada yang urgent untuk ditunggu, maka diselesaikan untuk mandikan, sholatkan dan lain sebagainya, anggarkan. Itu lebih baik dibandingkan kita menentukan sampai esok hari, terkadang berhari-hari. Ini sangat-sangat dilarang di dalam Islam itu sendiri. Terkadang ada orang tua ini studi lapangan, fakta yang terjadi, meninggal, ibunya meninggal dunia, maka kita bertakziah ke situ. Berlalu 1 hari, berlalu 2 hari, kok ini jenazah ini belum diantar ke pemakaman. Ketika ditanya, ya menunggu saudara, keluarga belum berkumpul, kata dia. Berkumpul dulu baru diantar ke pemakaman. Manfaatnya tidak ada. Tidak ada manfaat di dalam Islam menunggu anak, menunggu sanak saudara untuk melihat terakhir kalinya daripada maknya sebelum dimakamkan. Tidak ada manfaatnya itu. Ya, manfaatnya itu adalah ketika dimakamkan, doakan mereka. Itu yang dianjurkan. Terkadang anaknya ini marah dia karena tidak ditunggu terakhir kalinya. Itu terakhir kalinya aku melihat muka daripada makku. Terus manfaat untuk melihat mukanya apa? Tidak ada. Kalau nak melihat mukanya, lihat foto-fotonya kan sama aja. Ada. Berarti yang lebih dianjurkan itu adalah disegerakan, kemudian mendoakan daripada orang tua kita yang telah memakamkan. Berarti nenek tua ini sudah diselesaikan proses fardu kifayahnya.
Tiba waktu subuh, Nabi merasa kehilangan. Di mana nenek tua yang biasa membersihkan perkara masjid. Maka apa kata para sahabat? Mata ya Rasulullah, sesungguhnya perempuan itu telah meninggal dunia. Afala kuntum tastaghfirun? Kenapa kalian tidak memberitahuku bahwasanya dia telah wafat? Kenapa kalian tidak membangunkan aku? Kata Nabi, walaupun aku sudah istirahat, kenapa tak bangunkan? Maka apa kata sahabat? Ya Rasulullah, sesungguhnya beliau itu orang biasa, tidak termasuk kategori sahabat yang ikut dalam perang Badar, yang ikut dalam perang Khandaq, perang Uhud dan lain sebagainya. Maka tidak ada urgensinya kami memberitahukan engkau ya Rasulullah. Kami khawatir terganggu waktu istirahat. Maka ketika itu Nabi menampakkan aura ketidaksukaan terhadap jawaban daripada sahabat ini. Mungkin dalam pandangan kalian seperti itu, orang ini biasa, tapi dalam pandanganku dan juga para malaikat orang ini adalah mulia. Kata Rasulullah, dan dari ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Sampai seperti itu, Pak. Kalau orang biasa yang lain tidak mungkin respon Nabi seperti itu. Tapi kenapa Nabi mengatakan tunjukkan kepada di mana kuburan daripada nenek tua itu? Karena terbiasa membersihkan daripada perkarangannya. Maka setelah ditunjukkan oleh para sahabat dalam qaul yang pertama, Nabi mendoakan daripada nenek tua itu setelah dimakamkan. Qaul yang kedua, Nabi mensolatkannya dalam solat ghaib. Yang salat gaib itu boleh, ya boleh kita lihat kuburannya ataupun di rumah untuk mensolatkan gaib daripada saudara kita yang telah meninggal dunia. Ini dianjurkan. Kalau kita lihat, kita cerna dalam hadis itu, otomatis kan nenek tua ini hal yang biasa, tapi ternyata dalam pandangan Nabi itu adalah mulia. Maka ini juga termasuk orang yang terikat daripada hatinya, mu'allaqatun bil masajid, dia sudah terlanjur jatuh cinta, terikat hatinya di dalam masjid. Berarti ada dua manfaat yang diperoleh oleh saudara kita. Manfaat yang pertama mungkin dari perkara kehidupan duniawi, dia punya hak karena punya kewajiban. Kemudian yang kedua, ternyata itu mulia, bukan hanya sebatas kehidupan duniawi saja. Maka kalau kita lihat sampah, kita lihat kotor dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Kita rapikan itu, jangan pula kita berpikir bahwa ini pekerjaan daripada mampu katanya. Berarti itu kan mampu memberikan mendahulukan orang lain untuk berbuat baik. Ini makruh, namanya kisah di dalam ibadah itu tidak boleh. Ya salah satu contoh ketika dalam pelaksanaan sholat, kalau sholat yang pertama masih kosong, jangan dahulukan orang lain bahwa dia lebih tua, dia pantas di sholat yang pertama. Tidak ada kriteria orang tertentu di sholat pertama, tidak ada. Yang ada itu kriteria imam, kriteria muadzin baru ada. Tapi kalau kriteria orang yang berdiri di sholat yang pertama tidak ada. Siapa yang lebih dahulu, dia yang lebih baik. Karena sebaik-baik sholat bagi laki-laki adalah sholat pertama, dan sebaik-baik sholat bagi perempuan adalah sholat yang paling belakang. Jangan pula ikut termotivasi, ya sudah saya ikut juga sholat yang pertama. Kayaknya kita bingung, ini kok ada mukenanya satu, tidak boleh ya. Nah, berarti hal yang seperti ini batal sholatnya. Jadi juga berjajaran dalam pelaksanaan sholat sunnah, sholat fardu yang ditunaikan secara berjamaah. Ini perkara masalah kebersihan daripada masjid itu kewajiban kita bersama, walaupun memang ada orang yang sudah ditentukan, berarti itu kan mulia, luar biasa. Kemudian wattayyib, dan memberikan aroma. Maka kalau ada kelebihan rezeki Pak, ya belilah ya wangi-wangian di luar, letakkan di masjid. Tapi kan banyak orang yang berhusnuzon kalau di Indonesia. Ini banyak betul di parfum di masjid ini, bolehlah saya bawa satu. Ini tidak boleh, itu berdosa, karena kita bukan punya hak untuk memiliki secara keseluruhan, tapi untuk memakai itu boleh. Tapi terkadang anak-anak ya, sudah disediakan itu, anak-anaknya sampai basah bajunya. Jadi ada masjid tertentu ambil parfum itu ya,
sekali pakai habis sepertiga, celananya, bajunya, segala macam. Setelah itu dilihat tidak ada di masjid itu, main lagi keluar. Dia cuma mengambil aromanya saja. Nah ini juga memakai seadanya, sekadarnya saja, secukupnya seperti itu. Boleh dipakai tapi tidak untuk diambil. Ini dianjurkan ya untuk menyediakan hal yang seperti itu. Kalau di adat itu namanya bukhur. Bukhur itu dibakar, ya kayak kemenyan gitu ya, tapi aromanya harum. Dibakar kemudian berdiri daripada masjid itu. Ini sesuatu yang disunnahkan. Tapi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, An Umar radhiyallahu anhu marra bi Hassani yusidu fil masjid. Ini tentang masjid semua. Falahadha ilaihi faqala qad kuntu unsidu fihi wa fihi man huwa khairun minka, muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Diceritakan oleh Umar radhiyallahu anhu, marra bi Hassan. Pernah suatu ketika Umar ibn Khattab masuk masjid, kemudian dia melihat salah seorang sahabat namanya Hassan. Hassan ini bukan cucu daripada Nabi ya, Hasan bin Ali, tapi Hasan ini adalah Hasan bin Sabit bin Tunzir bin Haram wa huwa Nusib. Yang mana Hasan ini tukang syair, ya suaranya bagus, ya suka bernasi, suka bersair. Suatu ketika Umar memasuki daripada masjid itu, beliau mendapati sahabat ini sedang bersair ataupun kalau kita nasib lah, ya mengumandangkan ataupun bersenandung nasib di dalam masjid itu. Terlihat oleh Umar ibn Khattab, falaqata ilaihi, kemudian tertujulah pandangan daripada Umar kepada Hasan ini dengan mata yang sedikit melotot dengan menunjukkan sesuatu tidak suka. Berarti marah nih Umar. Kalau maknanya itu, kenapa kamu bersair dalam masjid ini? Harusnya di luar saja. Itu makna hakikatnya dipelototi oleh Umar ibn Khattab. Maka apa kata Hasan? Faqala qad kuntu unsidu fihi, dan aku pernah juga membacakan syair-syair. Wa fihi man huwa khairun minka, dan ketika itu ada orang yang lebih baik daripada engkau wahai Umar. Kata siapa? Kata Hasan. Berarti Hasan itu merasa beliau itu dimarahi oleh Umar ibn Khattab. Maka apa kata Hasan itu? Wahai Umar, aku pernah juga membacakan syair yang sama. Dan ketika itu ada orang di dalam masjid itu yang lebih baik daripada engkau. Siapa yang dimaksudkan oleh yang lebih baik daripada Umar? Rasulullah. Ketika terdengar oleh Nabi mendiamkan hal itu, tidak melarang hal yang demikian, karena waktu itu tidak dalam pelaksanaan sholat. Kalau dalam pelaksanaan sholat kan ini hal yang berbeda. Nah di sini disimpulkan oleh para ulama kita bahwasanya hukum bernasib, ya, bernasib di dalam masjid itu fi qaulani. Ini ada dua pandangan di kalangan para ulama. Yang pertama adalah Jalaluddin As-Suyuti. Imam As-Suyuti berpandangan ini tidak boleh, termasuk kategori bid'ah. Maknanya kalau bid'ah itu sesuatu yang dilarang, hal yang diada-adakan, tidak boleh betul, pokoknya dilarang. Sama ada ia hari tertentu, sama ada ia perayaan Maulid, sama ada ia Isra Mi'raj, sama ada penyambutan tahun Hijriah dan lain sebagainya. Kalau ada kegiatan ceramah, langsung ceramah. Tidak dianjurkan untuk memutar nasib ataupun mungkin ada rebana dan lain sebagainya. Ini dalam pandangan Imam As-Suyuti. Kemudian yang kedua, Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini kan bagian daripada ulama Syafi'iyah. Bagian daripada ulama Syafi'iyah. Hukum mubah, hukumnya itu adalah diperbolehkan. Dalilnya dari mana? Dalilnya adalah dari kejadian Hasan yang dilarang oleh Umar ibn Khattab untuk melantunkan nasyid ataupun syair yang ada kandungan hikmah di dalam syair itu sendiri. Nah kalau kita lihat syair-syairnya orang Melayu itu kan luar biasa, ada makna di balik daripada syair itu, ada hikmah, ada nasihat, ya ada nasihat.
bukan berarti kita diperbolehkan dangdutan ya, hip hop dan lain sebagainya. Ini beda cerita. Ini beda cerita, itu sudah maksiat itu. Apalagi judulnya aneh-aneh ya, cinta satu malam lah, inilah. Tapi kalau kita memutar bila Israel boleh. Bila Israel merinding dulu kawan-kawan. Ini sebentar lagi akan putus kawan. Ini kan mengingatkan kita akan kebaikan, mengingatkan kita akan nasihat dan lain sebagainya. Maka yang dulu ala jahil idza laysa fihi ma'siyah. Berarti lantunan nasib itu, lantunan qasidah itu diperbolehkan apabila tidak mengandung arti kepada maksiat. Kalau cinta satu malam kan sudah maksiat betul ya. Kok Ustaz tahu ya, kebetulan saja. Bukan berarti karena suka gitu kan. Ini apa maknanya, kita cerna. Oh ternyata ini mengarah kepada perzinahan, ini mengarah kepada perzinahan. Ini kan bagian daripada maksiat. Sebenarnya bukan hanya di masjid saja, kegiatan-kegiatan di luar pun sebenarnya tidak boleh ya, mengarah kepada maksiat. Terkadang ini mungkin nasihat untuk kita semua ya. Ya, kesimpulan daripada hadis ini yang pertama, kalau ada orang yang pesta ataupun walimatul urus, biasanya malamnya itu mendoa bagus, mendoakan untuk akur dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Ketika pesta itu muncul hantu belaunya, muncul itu ya, munculnya seperti apa ya, orang yang penghiburnya itu tidak jelas. Ini nggak jelas statusnya, nggak jelas lagunya, nggak jelas musiknya, nggak jelas semua. Maka gugur kewajiban kita untuk mendatangi undangan pernikahan apabila didapati hal-hal yang mengarah kepada maksiat dalam pelaksanaannya. Pada hakikatnya undangan walimah itu wajib kita hadiri. Tapi kalau ada unsur yang mengarah kepada maksiat, gugur kewajiban itu balik. Boleh, ya diperbolehkan kita kembali ke rumah. Ya seperti itu, karena ada maksiat yang enggak dibenarkan di dalam Islam. Kemudian apabila didapati daripada manfaat atau nasihat, bahwa dibahas, berarti diperbolehkan. Sebelum pengajian kita ada namanya nasi yang dibacakan ataupun ya yang putar di masjid, itu sesuatu yang diperbolehkan ya, apabila tidak mengandung daripada maksiat dan lain sebagainya. Yang mana Hasan ini memang ahli di bidang syair, dulu terkenal. Beliau ini dari kabilah Ansar, syair-syair orang jahiliyah. Syair orang jahiliyah itu kan mengarah kepada kesyirikan juga, tapi suaranya tetap dipakai ya, kesimpulan ataupun kandungan daripada syair itu yang dirubah mengarah kepada nasihat ataupun manfaat. Berarti ini sesuatu yang diperbolehkan ya, apabila mengandung sesuatu yang baik di dalam pelaksanaan daripada nasid, syair dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra ini lewat 42 ya. Ada kurang lebih waktu kita ya 10 menit lagi. Ya, silakan, mungkin ada hal yang perlu ditanyakan. Kalau tidak, kita lanjutkan hadis yang ketiga. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan, apakah ada batas waktu kalau kita mau menyuarakan gaib? Misalnya kita tahunya baru beberapa tahun seseorang itu meninggal, baru kita sholat gaib. Begitu juga sudah lewat berpuluh-puluh tahun, misalnya kakek buyut kita mau kita sholatkan gaib, apakah boleh itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkara masalah gaib berarti tidak terlihat jenazahnya, itu gaib ya. Tapi kalau nampak jenazahnya, sholatnya bukan sholat gaib, sholat hadirnya. Kemudian apakah ada batasan jumlah daripada orang yang kita sholatkan, ataupun batasan masa kita mensolatkan daripada seseorang? Jumlahnya tidak terbatas. Ya mungkin ada saudara kita kena musibah di daerah tertentu, kota tertentu, sehingga banyak yang meninggal dunia. Kita dianjurkan sholat gaib, baik dia sholat berjamaah, sholat
sholat jenazah gaib ataupun sholat sendiri, itu dianjurkan. Terus apakah ada masa yang sudah lama dia meninggal dunia, apabila kita belum pernah ikut mensolatkan daripada jenazah itu, maka tidak terbatas kepada waktu ataupun masa. Walaupun sudah 10 tahun baru teringat kita, ini sahabat saya dulu sering bertemu di Masjidul Firdaus, baru teringat kita dia sudah meninggal dunia, maka boleh kita solatkan. Jangan pula kita sudah ikut mensolatkannya dulu kemudian disolatkan lagi, ini tidak dianjurkan. Hanya ada kewajiban berlaku satu kali dalam pelaksanaan sholat jenazah ataupun fardu kifayah itu sendiri. Ya, tidak terbatas kepada waktu, tidak ada masa expirednya. Itu sudah 1 tahun, berarti tidak boleh lagi. Tidak ada. Ya, masanya itu tidak dibatasi. Ya, seperti itu. Tapi Allah, silakan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kaum ibu, silakan. Tidak ada. Ayo, bapak-bapak. Ketika nanti mau kita di luar baru banyak keluhan-keluhan. Saya gini dengan orang rumah, dan sekarang tanyakan saja. Mumpung masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, tadi kan acara doa-doa syukuran untuk walimah urus. Jadi Ustaz, yang banyak berkembang itu, kita kan kebiasaan ada hari pertama kalau kita kemana-mana. Ada malam kedua, 3 sampai ke 100 kalau nggak salah. Yang mau saya tanyakan Ustaz, ini yang mungkin masalah mazhab ya. Apakah hari-hari pertama sampai 100 itu dalam kaidah Islam ada dicontohkan oleh Rasul kita kan Ustaz? Mungkin itu aja dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan takziah. Ya, berkaitan dengan takziah, bukan walimah ya. Kalau walimah itu syukuran, yang kemudian kita sebutkan ketika meninggal, walimahnya kapan, syukurannya kapan. Mentang-mentang harta warisannya banyak, bersyukur pula dia mati. Ini beda, pemakaian bahasanya beda ya. Kalau walimah itu mengarah kepada syukuran, walimatul urus, syukuran perkawinan, walimatul safar, syukuran perjalanan ibadah haji umrah, walimatul akikah, syukuran untuk akikah. Ini bahasanya walimah. Tapi kalau takziah itu memberikan belasungkawa, berarti sesuatu yang tidak diinginkan dia peroleh, itu namanya takziah. Dan takziah ini tidak ada ketetapan. Ya, yang jelas ketika ada orang yang meninggal dunia, maka ikut sertakan dalam pelaksanaan fardu kifayahnya. Nah, ini pahalanya luar biasa. Ikut mensolatkan pahalanya 1 qirat, ikut menguburkannya pahalanya 2 qirat. Nah, ada uruf, kebiasaan. Uruf itu kan ada ataupun kebiasaan orang-orang ataupun pemahaman tertentu. Takziah malam pertama, kedua, ketiga, ketujuh, 100, 200, 100 kan seperti itu. Ya. Nah, yang pertama adalah malam pertama, kedua, dan ketiga. Ini sudah menjadi kewajiban dalam pandangan masyarakat ya, bukan kewajiban dalam syariat, bukan kewajiban dalam syariat. Sudah menjadi tradisi ya, kita melaksanakan takziahnya 3 malam ini tanpa undangan. Maka kalau berkaitan dengan syukuran harus ada undangan baru Bapak hadir. Tidak ada undangan, jangan pede diundang, tidak boleh. Itu makanan yang tidak halal untuk kita. Datang ke pesta dikarenakan lapar, kita ikut makan di situ, tidak ada undangan. Makanan itu tidak halal. Kecuali yang punya pesta mengizinkan kita untuk menikmatinya, silakan Pak, silakan diambil Pak. Tapi dalam hatinya pondok ini orang tak undang datang pula ya. Tapi kalau sudah ada terucap oleh dia halal. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan takziah itu tidak harus ada undangan Pak. Oh, saya nggak diundang, datang saja. Ya, itu kan pahala memberikan belasungkawa, kata-kata sabar kepada orang yang meninggal dunia. Nah, ini apakah ada perintah ataupun sesuatu yang diwajibkan di dalam Islam itu sendiri? Tidak. Itu hanya sebatas bagian daripada uruf itu. Ketika berpotensi ibadah kita mendapatkan pahala, tapi kalau tidak berpotensi ibadah tidak mendapatkan pahala. Ini
kita datang ke situ kemudian ikut ngaji ataupun memberikan kabar itu termasuk bagian daripada ibadah. Kita datang malam pertama, kita datang banyak bersabar Pak. Ya ini kan takdir daripada Allah. Ini kan memberikan nasihat kematian kepada orang yang dapat musibah. Jangan pula kita bahwa itu sudah wajar itu kan mati berdaan ini kan bahaya, muncul persoalan. Kesimpulannya 3 malam, 7 malam, 100 malam dari ketetapan. Maka jangan memaksakan diri. Ini yang tidak boleh. Ini sudah malam ke-7, harus malam ke-7. Tidak ada ketentuan. Sudah terbiasa seperti itu. Kalau Bapak mampunya bersedekah malam ke-8, tunaikan malam ke-8. Ketika kita mampunya malam ke-10 untuk bersedekah atas nama mak kita, tunaikan malam ke-10. Tidak harus malam ke-7. Tidak harus malam ke-7. Jadi perlu kita perhatikan betul. 2 hadis ini panjang cerita, 2 hadis. Yang pertama, ada salah seorang sahabat meninggal dunia. Namanya Ja'far radhiyallahu anhu, meninggal dalam sebuah peperangan. Ja'far ini orang yang ekonominya pas-pasan lah, tapi bukan pas-pasan di Indonesia tadi ya. Memang ekonominya hanya cukup untuk keluarga. Ketika wafat dia, Nabi berdiri. Ada sahabat kita yang gugur di jalan Allah. Maka apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku ini gugur. Isna'u ta'aman li ali Ja'farin fa innahum yazkuluhu. Maka kalian masak makanan, kalian bawa makanan, kalian persiapkan makanan, berikan kepada keluarga Ja'far. Karena Ja'far ini orang miskin, keluarganya membutuhkan itu, maka kalian bawa makanan itu. Berarti pada dasarnya yang disunnahkan itu adalah kita yang memberikan bantuan kepada orang yang meninggal dunia, bukan mengambil manfaat. Ini yang perlu kita pahami ya. Berarti kita yang memberikan. Ya biasanya ada wadah bertutukan kain putih, kita sumbangan di situ. Kalau di kampung ada yang bawa beras Pak, ada yang bawa kelapa, ada yang bawa pisang. Yang di kampung cuma ada itu. Uang tidak ada, itu boleh. Nah ini sebenarnya yang disunahkan. Nah yang kedua, ini hadis yang cukup panjang. Seorang perempuan yang ditinggal oleh suaminya kaya raya, dia punya uang, dia punya harta. Ketika dimakamkan suaminya, maka dia memasak 1 ekor kambing. Dan main ayam, kambing dia masak. Kambing karena dia mampu. Setelah selesai fardu kifayahnya, satu nasihat daripada Nabi kepada pemukul. Ausi mungkin beli ra'sihi, ausi mungkin beli rijlahi. Lapangkan sedikit dulu kuburannya kata Nabi. Setelah dilapangkan dimakamkan. Sudah selesai dimakamkan, Nabi berpaling balik ke rumah. Maka apa kata perempuan ini? Ya Rasulullah, kami sangat mengharapkan kehadiran. Sesungguhnya kami sudah memasak kambing untuk diberi makan kepada para petakziah. Ingat tadi perempuan ini mampu dia. Tujuannya apa? Bersedekah, mengatasnamakan daripada suami. Apakah Nabi menghadiri daripada undangan itu? Hadir. Rasulullah hadir. Para sahabat otomatis ikut hadir. Setelah dihidangkan makanan itu dinikmati oleh Nabi, maka apa kata Nabi? Ini kayaknya belum memperoleh kehalalan 100% daripada daging kambing ini. Kenapa engkau bertanya demikian wahai Rasulullah? Ini kayaknya kambing siapa katanya? Kalau sahabat itu sudah pada kenyang semua. Nabi ketika mengunyahnya itu sampaikan demikian. Maka apa kata ibu dia Rasulullah? Aku punya pembantu. Berarti dia kan orang kaya. Pembantunya aku suruh dia ke pasar baki, pasar hewan. Ternyata kambingnya sudah habis dibeli oleh orang lain. Dan aku tahu betul tetanggaku ini membeli kambing yang sama di tempat bagi itu. Aku datangi dia untuk aku beli kambing dia ini dengan harga yang sama. Kebetulan suaminya lagi keluar kota, yang punya harta suaminya. Maka apa kata istrinya? Udah ambil saja kambing ini, engkau yang lebih membutuhkan. Nanti kalau suamimu datang, aku kasih tahu. Nah ini kan belum dapat diisi 100%. Maka ini dimaksudkan oleh Nabi. Maka apa kata Nabi? Kumpulkan sisa daripada daging kambing ini, kemudian antar kepada orang-orang yang fakir miskin, duafa,
memberikan makan kepada mereka. Nah, ini kan menunjukkan sesuatu yang diperbolehkan, tapi jangan ada unsur keterpaksaan. Kalau saya nanti nggak ada malam ketujuh, apa kata tetangga, kata dia? Jangan pikirkan tetangga, pikirkan dirimu mampu atau enggak. Nah, sekarang jadi beban. Ada keluarga kita meninggal dalam kondisi bersedih karena banyak orang datang, terpaksa menyediakan makanan, gorengan, minuman. Ini tidak boleh memperhatikan mereka. Sekali lagi tidak boleh. Kalau nggak mampu, tetap datang orang ngaji 1 malam, 2 malam, 3 malam, nggak apa-apa datang, mereka datang, tidak apa-apa. Sediakan aku kelas saja. Tapi niatkan untuk bersedekah atas nama si mayit. Karena mampu kita cuma aku kelas. Ya terkadang sudah tidak mampu, memaksakan diri, akhirnya dipinjam kemana-mana. Ini yang tidak boleh. Satu pun ulama tidak ada yang membolehkan itu. Apakah dia ulama Hanafiyah, apakah dia ulama Malikiyah, apakah dia ulama Safiyah? Tidak ada yang membolehkan itu. Yang membolehkan itu ketika dia ada kelapangan rezeki, menyediakan makanan, diniatkan kepada si mayit, dia boleh. Kalau kamu tidak mampu, jangan dipaksakan. Kalau mereka datang, sudah datang saja, ngaji. Tapi jangan ada unsur keterpaksaan kita itu, karena kita tidak mampu. Cara untuk bersedekah bukan hanya menyediakan makanan itu saja. Kita punya uang 10.000 datang ke masjid, niatkan atas nama si fulan. Oh, ini mampu sudah meninggal dunia. Seperti itu solusinya, Pak. Tapi ini kan sudah membudaya, dan ini yang harus kita pilih-pilih, Pak. Mulai dari kita sampaikan ke masyarakat kita. Ini kasihan betul, Pak. Terkadang ada orang, ini yang meninggal siapa? Yang menyediakan ini siapa? Saya agak sedikit kepo. Yang menyediakan yang dapat musibah, ini gimana cerita? Kecuali ada persatuan di kampung itu, ketika ada yang dapat musibah, orang lain yang menyediakan. Ada juga seperti itu, tetangganya yang menyediakan teh, menyediakan kopi, sehingga tidak diperhatikan orang yang terkena musibah. Dia yang berkabung, tapi disibukkan menyediakan itu. Saya pernah pengalaman pada daerah Pekanbaru, datang tamu, ada yang meninggal dunia dekatlah, istilahnya mertua, kan seperti itu. Datang mereka, di mana makan kami? Ini bukan pesta. Kalau pesta boleh dia nanya seperti itu, kita kasih beras. Ini di mana? Dia nanya makan. Padahal kondisinya lagi berkabung. Nah, ini yang harus kita pilih. Nah, apakah dia malam ke-7, malam ke-100? Tidak boleh. Apabila dia tidak ada kemampuan untuk melaksanakan itu. Kalau bapak mampunya malam ke-10, di situ baru ada rezeki, alhamdulillah, tunaikan, boleh. Undang orang, niatkan untuk si bulan pahalanya. Kalau seperti itu boleh itu. Begitu juga malam pertama, kedua, ketiga. Jangan ada keterpaksaan, Pak. Jangan ada keterpaksaan. Datang orang datang. Ya seperti ini yang perlu kita berikan pemahaman ke tetangga kita, masyarakat kita, ya seperti itu. Tapi Allah besar, nah ini sudah masuk betul justru takut bubar. Nah, kita tutup saja langsung dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.